Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri Muksid Anafi selaku legal konsultan di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi tentang berbagai macam konten-konten edukasi hukum yang sudah beberapa waktu lalu belum sempat kembali untuk membuat konten. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana aturan dan regulasi mengenai gas air mata yang seharusnya tidak diperbolehkan atau diperbolehkan di dalam lapangan sepak bola yang baru-baru ini saja terjadi di Kanjuruhan di Malang. Jangan lupa teman-teman semua saksikan video ini sampai selesai ya. Di beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan kejadian yang cukup viral dan kontroversial di dalamnya, yaitu yang dimana laga antara Persebaya Surabaya dengan Arema Malang yang dimenangkan oleh Persebaya, yang dimana laga berjalan baik-baik saja hingga peluit akhir dibunyikan. Namun pada saat peluit akhir dibunyikan dan telah ditentukan bahwa pemenangnya adalah Persebaya Surabaya, sehingga supporter-supporter dari Arema Malang turun ke lapangan dan memenuhi lapangan yang menyebabkan keramaian. Pada awalnya supporter tersebut baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa, sehingga aparat penegak hukum pun yang mengawal jalannya laga antara Arema dengan Persebaya ikut mengamankan para pemain dan juga ofisial dari masing-masing tim. Kemudian setelah itu aparat pun melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan di dalam sepak bola, yaitu menggunakan gas air mata untuk menangani keramaian yang terjadi di Kanjuruhan Malang pada saat itu. Untuk kasusnya sendiri saat ini sudah mulai menghilang karena tertutup dengan kasus-kasus lain. Namun perlu kita bahas secara bersama-sama mengenai bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan dan bagaimana SOP yang terjadi sebenarnya. Adapun dalam SOP penggunaan gas air mata telah diatur di dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dalam Perkapolri tersebut diatur dalam pasal 5 bab 2 pasal 5 ayat 1 yang dimana ada 6 tahapan yang digunakan di dalam kepolisian untuk penanganan kericuhan dan lain sebagainya. Penanganan kericuhan dan juga tindakan-tindakan yang boleh dan tahapannya bagaimana di dalam kepolisian. Adapun 6 tindakan dalam kepolisian yang diperbolehkan yang telah diatur di dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009, yakni yang pertama tindakan kekuatan ataupun pencegahan yang dilakukan seperti halnya pelindungan terhadap orang-orang tertentu dan kemudian melindungi orang-orang sebelum melakukan tindakan yang lebih. Kemudian di tahapan kedua yaitu perintah lisan yang dimana ucapan ataupun berupa pengumuman yang disampaikan kepada supporter bola, mungkin ya karena ini kejadian adalah supporter bola sehingga perintah lisan tersebut bisa diumumkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tindakan yang ketiga yaitu dengan menggunakan tangan kosong lunak. Bagaimana tindakan dengan tangan kosong lunak? Yaitu hanya bertahan, tidak sampai memukul, melainkan lebih kepada melindungi daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh para supporter bola tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu tindakan dengan tangan kosong keras yang dimana hingga adanya pemukulan dan juga tindakan-tindakan yang lain, tetapi tidak menggunakan senjata apa-apa, masih menggunakan tangan kosong. Ya, selanjutnya ada tahapan kelima yaitu penggunaan senjata tumpul seperti kayu, balok ataupun yang lainnya. Nah, kemudian juga ada senjata kimia. Senjata kimia ini ada 2. Yang pertama itu semprotan cabai dan yang kedua gas air mata. Adapun yang ketiga senjata lain sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh
Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada tahapan yang keenam, yaitu penggunaan senjata api, pistol ataupun senjata api lainnya, yang dimana itu merupakan tahapan terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah atau membubarkan kericuhan. Namun pada faktanya di dalam peristiwa tersebut yang merupakan laga antara Persebaya dan Arema, ada aturan tersendiri di dalam persepak bolaan yang dimana tidak dibolehkannya gas air mata masuk ke dalam lapangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA di dalam statuta FIFA. Di dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009, kemudian di pasal 5 ayat 2, tindakan-tindakan tersebut disesuaikan dengan kondisi masa yang ada, sehingga ditetapkan tahapan-tahapan tersebut melihat kondisi dan situasi keadaan. Kemudian pihak kepolisian melakukan tindakan tersebut. Di dalam pasal 7 ayat 2 adapun dibagi menjadi 3. Yang pertama tindakan pasif, yang kedua tindakan aktif, dan yang ketiga tindakan agresif. Pembagian tersebut dibagi menjadi 6 tahapan yang telah disebutkan di dalam pasal 5 ayat 1, yang dimana tindakan pasif yaitu berupa pencegahan dan juga teguran lisan. Kemudian tindakan agresif ada tindakan aktif menggunakan tangan kosong lunak dan tangan kosong keras. Kemudian ada tindakan agresif yang dimana penggunaan senjata api, senjata kimia, senjata tumpul yang bisa untuk mengatasi kericuhan atau keadaan massa yang tidak terkendali. Kemudian adapun aturan FIFA yang telah disebutkan di dalam pasal 19 poin B dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation, di sana disebutkan bahwa tidak diperkenankan atau dilarang penggunaan gas air mata di dalam sepak bola untuk mengendalikan massa. Dari hal tersebutlah sehingga di dalam persepak bolaan sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan gas air mata dalam memecahkan kerumunan atau membubarkan massa yang sudah tidak terkendali. Namun adapun yang bisa dilakukan berupa pencegahan, pelindungan para pemain dan juga para ofisial tim ataupun juga panitia-panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan sebuah laga persepak bolaan tersebut. Ya, adapun berita terbaru yang menyebutkan bahwa Indonesia terbebas dari sanksi yang diberikan oleh FIFA mengenai terjadinya kericuan antar supporter dengan aparat penegak hukum, yang dimana tindakan-tindakan tersebutlah yang mengakibatkan banyaknya supporter yang telah tewas di dalam peristiwa tersebut. Kenapa alasan FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia? Yang pertama ialah merupakan laga antara klub sesama di Liga Indonesia. Kemudian pertandingan tersebut merupakan liga yang telah dijalankan di Indonesia, sehingga tidak mendapatnya sanksi dari FIFA karena merupakan laga yang berlangsung sesama klub dari Indonesia, bukan klub dari antar negara, seperti yang terjadi pada tahun 1985 final Liga Champions di Brussels yang bertanding antara Juventus dengan Liverpool, yang dimana laga tersebut juga berakhir dengan kericuhan yang menewaskan 71 supporter, yang kemudian berakibat FIFA menjatuhkan sanksi kepada klub-klub Liga Inggris dikucilkan selama 5 tahun lamanya. Berkaca dari hal tersebutlah mengapa Indonesia terlepas ataupun terbebas dari sanksi, sehingga ini menjadi sebuah pengingat dan juga pembelajaran untuk Indonesia agar dapat menertibkan dan juga melihat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA dalam laga persepak bolaan. Dapat ditarik sebuah kesimpulan di dalam peristiwa ini. Yang pertama, FIFA telah dengan tegas mengatur bahwa di laga persepak bolaan tidaklah diperkenankan gas air mata, senjata tumpul, senjata api, dan juga senjata kimia masuk ke dalam lapangan sepak bola, karena akan mengakibatkan hal-hal seperti ini dapat terulang kembali.
Kemudian tidak dibenarkan apa yang telah dilakukan oleh aparat untuk peristiwa Kanjuruhan, sehingga haruslah aparat-aparat mendapat sanksi yang juga berefek kepada negara Indonesia. Untuk memperbaiki nama baik Indonesia tentunya harus ada evaluasi bagi aparat penegak hukum yang sedang mengawal laga sepak bola di Liga Indonesia. Sekian edukasi singkat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan konten-konten channel Kelas Hukum lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman channel Kelas Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.